Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama podcast Yasi yang Gubuk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Good morning. Good morning Pak Adi. Nah, ini teman-teman yang belum tahu kita perkenalkan dulu. Nama lengkapnya Ibu Zulfa Ainisika SPDGR. Nah, yang akrabnya kita sapa dengan Mama Tita. Halo Mama Tita. Halo Pak Adi. Sehat Mama Tita? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Nah, Pak Adi gimana nih? Alhamdulillah super sekali. Setiap kita ketemu sama Mama Tita selalu semangat ya. Nah, ini kemarin saya dapat pesan dari teman-teman di medsos ini request, Pak sekali-kali Mama Tita dong jadi bintang tamunya. Aduh, masa sih? Nah, ini ternyata fans Mama Tita nih ramai sekali di dunia maya. Ya ini saya juga ngefans banget loh sama Pak Adi. Oh iya. Motivator kita, Ciela. Saya kalau dipuji itu jadi mengembang. Ini udah ya mengendat Sudah. juga ya. Nah, katanya saya itu orang berbobot, Ya. orang besar yang berbobot. Kalau saya berbibit Pak. Oh, berbibit ya, alhamdulillah. Oke, saya ingin tahu, Mama Tita dulu itu awal menjadi guru itu sejak kapan ya? Saya kan baru pertama kali ngajar itu di SMK Yasiha itu dari tahun 2012 dulu. Oke. Jadi kalau sampai sekarang ya udah 11 tahun ya berarti ya Pak. 11 tahun itu kalau dijadikan anak itu sudah Anak SMP kali ya, iya, SMP kali sudah ya. SMP kelas 1. Iya, kalau misalkan cicilan itu paling udah punya rumah banyak, mobil banyak. 11 tahun kalau dijadikan Iya. cicilan, udah jadi Iya, rumah dan bagus mobil ya, ya. Pak. Ya itulah proses kita. Nah, Mom, ini kan banyak dari teman-teman yang pengen tahu sejarah atau perjalanan Moms Tita di dunia pendidikan tuh awalnya gimana kok bisa sampai ngehits sekarang ini? Enggak sih Pak, biasa aja deh kayak. Jadi awalnya itu dulu di tahun 2012 itu Oke. Pak Tova kepala sekolah SMK itu nawari saya untuk ngajar di Tata Busana, jurusan Tata Busana di SMK Yasiha. Dulu tuh jurusannya masih Garmen namanya. Garmen ya? Ya, Oke. sekarang kurikulumnya berubah, udah ganti nama jadi Tata Busana. Nah, dulu saya itu karena bisa batik ya Pak, saya tuh punya keterampilan bisa membatik. Nah, saya disuruh mengajar membatik di sini, Oh. bantu-bantu guru di sini. Gitu. Membatik itu yang di sini ya? Enggak, itu batuk Pak. Oh, membatik. Oke, lanjut next. Nah, di situ karena oke lah, karena saya terima tawaran itu, akhirnya seiring berjalannya waktu, saya udah di pendidikan kan, otomatis harus jadi guru kan. Waktu itu saya belum kuliah, akhirnya kalau udah di pendidikan seperti ini, saya harus kuliah dong, kuliah guru. Nah, pada saat itu saya tuh udah pingin banget kuliah ambil matematika. Nah, ambil matematika di IKIP PGRI Semarang. Nah, pas daftar di sana ditolak karena nggak ada jam yang karyawan gitu loh Pak. Oh. Padahal kan saya kerja juga. Saya kira wajah Anda belum menunjukkan numerasinya. Oh gitu ya. Iya, terus lanjut nih. Lanjut dong. Lanjut ya. Habis itu karena nggak ada, terus saya diomongin sama tante saya ambil BK aja karena gini gitu. Oh ya udah ambil BK. Akhirnya daftar di IKIP Veteran Semarang itu ambil BK sampai sekarang gitu Pak. Gitu. Itu dia perjalanan Bu Sika Iya. secara pendidikan formalnya. Nah, ini teman-teman banyak yang tanya, Bu Sika itu ngajar apa saja sih kok ada di mana-mana? Nah itu Pak masalahnya ya. Ini kayak hanya di swasta ya. Saya tuh ngajarnya kejuruan. Iya. Terus kalau sekarang matematika iya. Matematika juga iya, oke. Iya, matematika, kejuruan, apalagi ya Pak, saya sampai lupa IPA dulu juga pernah, fisika itu, terus kepariwisataan itu aku juga pernah ngajar itu. Ini sosok mama idaman. Jadi kalau punya Mama Tita tuh anak-anaknya dijamin pinter ini. Matematika bisa, wisata bisa, healing juga bisa ya. Pinter banget kalau healing ya Pak. Pinter banget. Tadi mapelnya kejuruan ya. Next, Mom Tita. Nah, ini di SMK Yasiha berada di posisi mana saja? Karena kan sering, rekrutmen kerja juga sama Mom Tita, servis, pelayanan, teaching factory juga sama Mom Tita, mencari industri untuk magang juga Mom Tita. Kalau boleh tahu tuh, Mom Tita posisinya apa sih? Aduh, posisi saya itu apa ya? Guru-guruan pembina nggak ya dulu di sini ya? Enggak, tadi di SMK Yasiha itu yang pertama ngajar ya, otomatis guru. Terus Oke. kedua itu saya staf BKK, BKK, bisa kerja khusus.
Yang Anak- tugasnya yang tugasnya itu memfasilitasi anak-anak mencari lapangan penyaluran pekerjaan, kerja, ya, lapangan penyaluran pekerjaan. kerja. Jadi menemani dari awal sampai akhir gitu. Nah itu ada atasan saya namanya Pak Ismail, Oke, saya stafnya. partnernya Pak Oke. Ismail. Ya. Terus di samping itu saya juga disuruh itu mengelola bengkel Teva. Nah bengkelnya itu nggak cuma satu Pak, tahu sendiri kan, bengkelnya ada 2. Nah ini Bengkel motor sama bengkel AC. Nah ini juga saya kenapa ya nggak tahu. Padahal saya tuh nggak ada bau-bau tekniknya. Tapi kenapa disuruh saya nggak tahu. Nah, teman-teman yang mau ngapel Busika bisa datang ke bengkel Teaching Factory-nya Busika, Iya, yang ada ada di bengkel Kemiri ya, guys, ya. motor dan bengkel AC, Jalan Raya Kemiri. Nanti bilang Timur. aja muridnya Busika nanti dikasih diskon. Mumpung Dikasih ya di minum sini juga promo. ya? Iya minumnya gratis. Oke, ini beda lagi kalau ini tadi ini dapat sponsor dari Sponsornya dari Teh anak-anak. Nusantara ya. Ya Kita dia coba tuh dulu. sekarang jual Teh Nusantara juga oh. Tumben hari ini tehnya manis sekali. Ya kalau kurang manis lihat saya Pak. oh, bintang tamunya yang bikin manis. Ya Allah. Oke, next tadi sudah perjalanan pendidikannya, sekolahnya, terus posisinya. Kalau itu magang-magang, Anda kok banyak di industri? Magang. Oh iya, kebetulan saya kan jadi itu ya sekretaris PKL. Waduh, multi Kebetulan. jabatan ini Enggak juga satu sih, Pak. sekolah dirangkap sama. Ya nanti Pak Adi mau gantiin nggak? Nanti Nggak. mau saya tak bilang Pak Toha ini. Saya sudah kurus kok. Sudah mengurangi beban. Iya itu Pak. Jadi ini kalau ada yang minta bantuan untuk apa nyari-nyari bengkel atau judi itu nanti saya bisa bantu kayak gitu. Oke. Ya Mama- semakin banyak perusahaan kan semakin bagus kan buat anak-anak kayak gitu kan. Mama Tita, the best teacher, sudah mengajar selama 11 tahun. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kenangan murid yang sregep atau yang rajin menurut Anda dan murid-murid yang istilahnya nggak play? Enggak boleh. Banyak ya Pak. Banyak, Sebut oke. satu. Tapi yang paling Nganunya aja apa? Jangan sebut namanya. Ada. Ininya aja, karakternya aja. karakternya. Jadi itu gini ya, saya kan BK nih, Mm-mm. terus kemudian ada murid laki-laki Iya. yang sering curhat. Iya. Mungkin nggak tahu ya salah cara atau apa dia nyaman gitu Oh, kan. gitu? Dia Waduh. nyaman, terus kayak dia deketin terus, terus jadi nggak nyaman dong Pak. Oh, Nah oke. ini itu yang paling nggak terlupakan kayak Oh, gitu. Hati-hati. Terganggu ya ini masanya terganggu gitu kan, jadi nggak terlupakan. Nah itu jadinya. Kayak harus ada batasan sih antara guru sama siswa biar gak terjadi seperti itu kayak gitu. Nah yang kedua itu dulu pernah saya pas ulang tahun tiba-tiba masuk ruangan terus nyanyiin lagu selamat ulang tahun sama sekelas itu Wih. juga kayak baru kali Momen-momen itu yang kan sangat baru berkesan kali ya? itu terus kayak lebay gitu loh jadi kayak gitu. Terus apa lagi terus ini kalau orang tua ya Iya, iya, orang tua iya. pernah ada yang mau pinjam uang Wah, ada yang sampai pinjem uang. Iya, kayak dipikirnya bank ya. Iya. Nah itu ada yang pinjam uang, nah itu saya juga bingung mau nolaknya gimana. Nanti kalau misalkan saya kasih, nanti yang lain juga pada ikut-ikutan, saya malah takutnya gitu. Itu pengalaman saya sebagai guru yang nggak terlupakan kayak gitu sih Pak. Oh gitu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan menarik dari netizen yang ditulis di kolom komentar. Nah, Mas, Apa tuh Pak? Bu Tita itu masih gadis atau sudah? Iya, juga. Nah, ini yang tanya netizen. Silakan dijawab langsung aja. Ini biar Ini dari bodinya Pak nggak kelihatan. mengobati penasaran teman-teman nih. Monggo. Alhamdulillah Pak, saya udah laku ya. Sudah laku. Udah laku. Wah, ini fansnya Bu Tita. Enggak apa-apa, Bu. Ya kalau yang pertama baru ketemu gitu pasti yang ditanyain itu udah nikah belum kayak gitu, yang kayak nggak tahu nggak kenal gitu loh Pak. Kalau yang baru kenal tuh pasti kayak gitu kan dilihat dari bodinya kayak masih pantas sekolah katanya gitu Pak. Ya, berarti kalau dikasih seragam itu masih kelihatannya lode gitu. Gitu ya. Itu udah alhamdulillah Pak udah laku Pak. Alhamdulillah sudah laku. Suaminya baru satu tapi Pak. Waduh, hati-hati. Yang mau daftar follow aja di IG dan TikToknya. Jangan, suami Dan satu nih, aja lah. Bu Sika itu salah satu guru yang cukup open, maksudnya merakyat dengan kami dari berbagai golongan, bersama tim futsal oke, bersama tim durian oke, tim pekerjaan oke, tim lembur-lembur juga oke. Si kesejahteraan Tim gibah juga oke ya. Tim gibah lah itu dimanapun tempatnya berada itu akan terasa lebih nikmat ketika ada Enggak juga sih gibah-gibah Pak. gitu. Ya semakin banyak relasi kan semakin bagus. Nanti kalau kita jualan apa banyak temen kan Oh gitu ya. banyak yang larisi kayak gitu Alhamdulillah. hikmahnya.
Oke, kembali ke tema. Hari ini tuh Moms Tita Day. Ini ada lagi yang bertanya, Moms, panjenengan kan jarang sekali pacaran. Kalau boleh tahu gimana sih perjalanan bisa ketemu jodoh? Nah, ini ada saya jarang yang pacaran. tanya. Saya nggak punya mantan ya. Ya. Ketemu jodohnya. Nah, Iya. ketemu jodohnya ini juga unik sekali ya Pak menurut saya. Itu juga saya masih kerja. Saya dulu tuh disuruh beli kertas buat PKL. Oh, waktu ke Semarang itu ya? Iya, ke Oke. Semarang. Nah, terus pas maghrib itu saya sampai Karangawen. Oke. Saya akhirnya berhenti di sebuah masjid. Masjid. Ya, Masjid I know. Karangawen itu ya. Kuripan. Yang depan Yang besar SMK itu. Garuda Nusantara Iya, itu. Nah, betul. saya berhenti di situ. Nah, terus saya parkir di sebelah kanan. Oke. Tengah ada tukang siomay, yang sini itu suami saya yang sekarang. Saya kira tukang somai tadi. Sebelah. Oh, sebelahnya tukang somai. Oke. Sebelahnya, nah, Lanjut. dia kayak lihat-lihat, tapi kan aku cuek gak kenal kan. Dia tuh sholat. Iya, sholat. Saya itu kalau sholat di tempat umum ya itu sebentar, doanya Iya, juga yang oke. sebentar-sebentar. Jadi udah sholat langsung Lanjut, mau pulang kan cus, lanjut gitu kan. Nah, suami saya ini tipenya Calon. oh iya pas itu Waktu calon itu. ya, pas calon suami saya itu sholatnya lama, doanya juga lama, nggak tahu tuh yang dipanjatkan apa Ya ya. Allah, jika ini jodohku dekatkanlah. Iya terus, nah kebetulan di masjid itu saya ketemu tante saya. Oh, Nah gitu. akhirnya ngobrol-ngobrol tuh agak lama, ngobrol-ngobrol, udah kan, udah ya tante pulang dulu, oke. Terus tuh kembali ke parkiran, ketemu lagi sama si mas-mas tadi, Oh, yang gitu. calon suami saya, Oh. ketemu, tapi lihat-lihatan aja, tapi kan aku nggak kenal jadi cuek kan. Udah terus selesai, pulang. Nah sambil di jalan itu aku diikutin sama calon suami saya, Diiringi. Iya diiringi ya, Oke. diikutin. Aku pelan, Belok? dia pelan, Oh, aku ini gitu. dia banter ke jurusan apa? Waktu itu Anda merasa nggak ketika berkendara di sisi di belakang Anda ada yang ngikutin? Iya pas terasanya tuh pas udah di sepi-sepi dia mepet, terus dia tanya pulang kerja apa kuliah gitu kan. Nah Gitu. terus aku spontan tanya, kok nggak kenal WA aku gitu Iya. kan? Karena banyak fansnya. Iya nggak kenal gitu. Terus kok nggak kenal gitu kan? Terus kenalan, tanya-tanya. Terus aku juga jawabin ngalir gitu aja sih Pak. Biasanya kalau diikutin gitu kan aku takut. Iya. Langsung naik motor langsung ngebut kan. Lah itu pas dia tanya aku jawab, sampai gubuk dari Tegoano itu sampai gubuk. Nah itu iring-iringan ngobrol-ngobrol banyak lah Pak panjang lebar. Nah waktu itu aku udah diteleponin sama Pak Win ya. Pak Win, halo. Waktu itu juga ada kemah di sekolah malam-malam kan. Oh, iya, Nah, iya. katanya banyak yang kesurupan. Iki anakmu akeh sing kesurupan ndang rene oke lah. Tapi kan pas itu lapor, jadi aku pengen makan nasi goreng dulu. Akhirnya aku belok di Mendut. Oh, iya, Nah, oke. yang mas-mas tadi, yang calon suami, Ikut? tak giniin. Udah ya Mas, aku ke sekolah dulu ada kerjaan gitu kan. Udah, terus dia lurus kan, aku Iya. belok ke Mendut yang gang kafe gang sekolah itu kan. Jalan Juhada. Iya, habis itu pas aku udah duduk pesen makan, dia tiba-tiba datang langsung nyamperin, duduk Mbak boleh duduk sini nggak? Gitu. Coba kalau tadi digituin, masa nggak tak bolehin? Nah di situ tuh lagi ada perayaan ulang tahun anak kecil, jadi dia gitu. kayak Ramai. ya pengunjung lain cuma aku tok kan, yang lain udah di booking mungkin ya. Nah akhirnya tak bolehin lah duduk, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, dia minta WA aku, sebenarnya nggak mau tak kasih, tapi ya udahlah gitu kan. Nah semenjak itu dia WA. Itu kan hari Rabu ya, Jumatnya dia ketemu mau ngasih apa ya, martabak atau apa gitu kan. Minggunya dia ngomong sama ibu aku kalau mau serius. Langsung ke orang tua. Langsung satset ya Pak ya. Satset. Makanya kamu kalau pacaran jangan lama-lama. Ya itu waktunya benar kok. Terus akhirnya kan, nah masalahnya posisi itu aku sukanya sama yang lain. I'm so sorry Mr. S. Aku sukanya sama yang lain. Oke. Ibarat kayak cinta mati lah sama yang lain. Aduh, terus tapi kok kayak nggak mau nolak yang ini juga gitu loh Pak. Jadi kayak gimana ya? Ya gimana sih nggak tahu ya. Ininya suka sama yang lain, tapi aku nggak suka sama yang calon suami aku ini. Tapi kayak mau nolak nggak bisa juga gitu. Itu definisi apa ya nggak tahu ya. Waduh. Ini lanjut nggak sih? Nggak Lanjut. mau ya, mau Pak. Ini rasa penasaran jangan membuat orang itu tanggung aja. Lanjut. Oke, itu terus udah itu terus orang tua tiba-tiba datang itu seminggu kemudian orang tuanya datang kayak nekoan gitu loh, kayak ngetuk pintu terus ngasih cincin, ngasih uang kayak mau naleni gitulah ya. Itu udah itu juga gak bisa nolak. Nah terus pas itu ditanya mau cepet apa
nanti maksudnya nikahnya. Lah aku diem aja, yang jawab yang lain, ya cepet lah, lebih cepat lebih baik, akhirnya cepet. Nah sebelum mau akad kan akad dulu ya Pak, akad dulu itu kayak 3 minggu sebelum akad aku ke suatu daerah di mana ke datengin yang orang aku suka. Intinya kalau dia mau komitmen saat itu juga yang calon suamiku ini tak putusin. Nyatanya dia nggak mau memperjuangkan. Jadinya ya udah, akhirnya ya udahlah pulang dengan kecewa. Terus ya udah akhirnya nikah sama dia. Emang jodohnya itu Pak. Jadi kenalnya September, Desember nikah. Gitu. Ketemunya itu juga berawal dari kerjaan. Mungkin kalau aku nggak disuruh beli kertas tadi juga nggak ketemu sama dia. Bisa jadi ketemunya sama tukang somai tadi ya? Iya, tukang somai tadi malah. Oke, boleh tahu dong waktu nikah itu di usia berapa dulu? Berapa ya Pak? Nikahnya umur 23 kalau nggak 24 ya? Sudah selesai kuliah ya berarti? Iya, sudah selesai kuliah. Lulusnya 2016, 2017 nikah. Nah, ini pesan juga buat adik-adik, apalagi menurutnya Mom Sita tadi, nikah ideal itu untuk era sekarang itu kalau cewek ya paling enggak kisaran di atas 22 gitu. Kalau sekarang tuh relatif ya Pak ya. Relatif. Kadang ada umur yang 20 udah siap nikah, itu juga ada. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Gitu. Tapi zaman sekarang itu kasus-kasus sekarang tuh banyak sekali perceraian. Nah, itu kebanyakan memang anak-anak muda. Mungkin karena psikologinya belum kematangan emosionalnya belum siap. Kalau ada berantem dikit langsung minta pisah, itu kan bisa juga karena masih muda. Beda kalau kita udah matang, udah mempersiapkan segalanya, pasti kita pikir-pikir 2 kali. Berpikirnya lebih dewasa. Iya, berpikirnya juga pikir 2 kali kayak gitu Pak. Kenapa saya menyinggung ini? Karena Bu Sika ini, Mom Sita ini juga guru BK. Kadang sering menghadapi berbagai konflik. Jadi latar belakang peserta didik itu kan ragam-ragam ya. Iya, benar. Ternyata kadang anak nakal itu bukan karena dia asli nakal, bisa jadi karena faktor-faktor. Nah, itu salah satu di antaranya. Oke, tadi perjalanan asmara judulnya sudah, ininya sudah. Terus apa tadi? Apa? Sedikit promosi dong, di SMK ini ada berapa jurusan sih? Di SMK ini ada 6 jurusan. Yang pertama ada teknik audio video, kemudian ada teknik kendaraan ringan, TKR, itu kayak mesin mobil ya. Terus ada TSM, itu teknik sepeda motor. Kemudian ada DPIB, desain pemodelan informasi bangunan. Ini arsitek ya Pak. Ya. Terus ada tata busana, bukan tanpa busana ya, tata busana. Tata busana. Sekarang sudah ganti jasa dan produksi busana. Iya, desain dan produksi busana. Kemudian terakhir ada teknik otomasi industri. Industrial Automation Engineering. Ya, jadi ini adik-adik yang masih bingung mau sekolah di mana, langsunglah ke SMK YSIH. Apa sih bedanya SMK sama SMA sih, Mom? Bedanya dari namanya aja udah beda ya. Sekolah menengah atas sama sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau di SMK itu pasti sudah dapat pelajaran keterampilannya juga ada, pelajaran biasanya juga ada. Kalau di SMA kan tidak ada keterampilan. Dan lebih dipersiapkan untuk bekerja. Iya, persiapkan bekerja. Tapi sekarang banyak loh Pak lulusan SMK yang kuliah juga. Kuliah melanjutkan studi. Bisa kerja, bisa kuliah. Jadi teman-teman kalau di SMK bagusnya dipersiapkan untuk kerja. Syukur nanti sambil kerja bisa. Contohnya Mom Sita kayak yang diceritakan tadi. Dia juga bekerja dulu, terus kuliah ya? Iya. Kuliah sambil bekerja. Terus ini Pak, kalau kita ikut rekrutmen lulusan SMA sama SMK itu pasti yang dipilih yang diprioritaskan SMK-nya dulu, karena di SMK itu ada PKL, udah praktek kerja lapangan gitu kan, ada latihan kerja, terus ada itu tadi punya keterampilan, punya skill tambahan yang nggak bisa dimiliki oleh SMA. Oh itu ada yang bertanya lagi, gimana? Ya itu apa ya? Tanya apa ya? Dikasih info masih kalau mau daftar kerja atau lowongan-lowongan SMK ke siapa ya? Mom, jawab Mom. Kalau mau daftar kerja langsung hubungi saja BKK-nya. BKK-nya ada 2, ketuanya Pak Ismail sama saya sendiri. Tapi yang kami amati itu nyamannya sama Mom Sita. Ya biasa. Pas respon dan. Iya Pak Ismail kan sibuk Pak ya. Mungkin urusannya yang lain yang high class gitu. Kalau saya yang gampang-gampang, jadi dialihkan ke saya kayak gitu. Itu Pak. Oke, nah ini lagi ada yang bertanya. Dari mana itu? Oh ini dari luar kota ini maksudnya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang guru?
suka dukanya menjadi seorang guru. Di Yasiha ya? Apa umum ini? General dulu, Oh, nanti baru ke general. spesifik. Kalau suka duka jadi guru ya, kalau sukanya ini hiburan ya Pak. Ketika Hiburan. kita punya masalah di rumah, kita punya pelampiasan ke murid. Jadi kalau teman-teman dimarahin Mom Sita tuh sebenarnya ada konflik di rumah di bawah Nah, kamu itu sendiri. bercanda lah. Nggak sukanya ya banyak relasi, Oke. terus kemudian ketemu teman, ketemu guru, siswa-siswanya yang sifatnya tuh beraneka ragam karakteristiknya. Itu juga hiburan loh Hiburan, Pak. betul. Ya. Kalau dukanya apa ya, kalau pas deadline banyak kerjaan, terus administrasi yang harus dikerjakan. Sekarang kan kurikulum Merdeka tuh banyak banget yang harus diisi, dari kayak platform Merdeka Mengajar, terus kita harus buat RPP yang terbaru dan lain-lain. Administratif ya. Iya, modul, terus kita harus punya kreativitas dalam mengajar juga, media, nyiptain media yang menarik untuk siswa, biar siswa itu senang di sekolah, biar betah di sekolah kayak Betah di gitu. Nah, sekolah. kadang itu Pak dukanya. Tadi ada yang tanya, kenapa guru itu cenderung awet muda? Jadi kalau ketemu gurunya, Mom Sita always muda, murid-muridnya padahal udah pada gendong anak, ada yang di mana-mana, tapi gurunya selalu awet muda. Ya, kuncinya satu, harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Jadi sesulit apapun masalah kita, pasti kita tuh lebih kuat dari masalah kita. Jadi jangan dianggap sebagai beban. Anggap aja emang ini ujian hidup gitu ya Pak ya. Kita ngomong apa sih, aku banget ya. Kebijaksanaan, oke. Ya intinya kalau ada masalah tuh dibuat enjoy aja. Yang punya masalah tuh nggak kita toh, banyak di dunia ini tuh pasti punya masalah. Bayi pun juga punya masalah ya kan. Oh, iya. Kalau dia nggak dikasih makan dia lapar nangis, masalah. Betul sekali. Oke. Apalagi orang dewasa. Sebelum closing, next masih ada pertanyaan ini dari pemirsa. Ya dari siapa ya? Abdul Hamim, Betul. Oh, mau tanya dulu. Moms, Anda kok selalu terlihat senyum dan bersinar? Sekali-kali ini dong Emang lampu ya? pantang semangat dan mengeluhlah. Apa sih keluhan Anda? Keluhan. Yes, no. Keluhannya kalau jatah uang dari suami kurang. Kode. Itu kayak yang dirasain sama ibu-ibu ya. Nggak sih kalau kesahnya ya pasti capek ya. Capek. Apalagi sekarang saya ini Pak PP 30 km kan. Pejuang ya? Iya. Street fighter, pejuang jalanan ini. Ya capek pasti, cuma kan karena kita senang, kita harus senang dulu, mensyukuri apa yang ada. Jadinya ya udah biasa aja. Demi teman-teman, Moms Sita PP berapa kilo? 30 kali 2, 35 70 kilo demi teman-teman loh setiap hari. Iya. Keluhan yang lain. Oh iya, tadi ada yang bertanya, Mas menjadi guru honorer atau guru yang belum masih berkembang itu kan biasanya secara finansialnya masih minim. Gimana sih tips-tips biar tetap bisa bertahan dan survive di dunia pendidikan? Nah ini kalau menurut saya nih, kalau kita masih guru honorer, terus belum punya sertifikasi misalkan ya kita cari sampingan lain, kita bisa jualan online. Sekarang kan marak banget ya jualan online. Kita tanpa modal, kita tinggal posting-posting aja, itu udah bisa menghasilkan. Asal satu komitmen. Terus kita juga bisa jualan pulsa, kuota yang setiap hari kita pakai lah. Itu kan kalau kuota kan banyak yang pakai. Nah itu bisa juga jadi salah satu usaha sampingan jadi guru. Jadi gak hanya jaga kayak di guru tapi punya penghasilan lain kayak gitu Pak. Itu bedanya gaji, itu nominalnya terlihat. Kalau rezeki itu beda lagi. Iya, gaji sama rezeki itu beda, rezeki itu beda. Termasuk kita diberikan kesehatan, kebahagiaan memang. Sehat itu juga salah satu rezeki loh Pak yang harus kita syukuri. Kalau kita nggak sehat nggak mungkin kita ada di sini sekarang jawab pertanyaan kalian itu. Tidak terasa sudah lebih dari 25 menit. Lanjut nggak nih? Oh ya tadi untuk yang tips memberi penghasilan tambahan untuk guru honorer. Dulu kita sudah pernah podcast sebelumnya ya. Iya. Sudah nanti cek aja ya di YouTube-nya Pak Adi. Di link bawah ini nih. Oke, terus apa? Oh iya sorry, bentar. Mau tahu dong medsosnya Moms Sita? IG-nya apa? TikTok-nya apa? Oh ya kalau IG-nya Julpa AS. Julpa AS. Ya apa ya? Lihat di bawah, AS.
Kalau Terus, TikToknya Mama TikToknya? Res 3. Mamah Res 3. Eh, 3 apa ini? nggak tahu, itu yang namanya TikTok. Oh, TikTok ya. Oke. Closing. Oke. Closing. Moms, kata-kata hari ini. Apa ya kata-kata hari ini ya? Jangan semangat, tetap menyerah. Jangan Enggak, semangat, enggak. tetap sambat loh. Ya enggak bercanda ya. Ya kita tuh hidup harus terus semangat. Apapun yang terjadi kita harus semangat, bersyukur apa yang udah dikasih sama kita gitu. Ini nanti kedepannya insya Allah lancar lah apapun yang kita lakukan. Jangan lupa bersedekah. Oke, teman-teman, untuk mengobati penasaran teman-teman, jangan lupa silahkan daftar di SMK Yesia Gubuk kalau mau ketemu benar. dengan Moms kita. Iya. Thank you. Thank you Pak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe di channel SMK Yesia Gubuk. Saya dari Trio Satya TV dan Saya Jufan Sika. Jilpa Ais dan Mama Res. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.